Selamat pagi. Sudah, Prof. Ya. Tapi semuanya saja bisa di. Suaranya masih putus-putus, Prof. Halo. Ya. Ya, Ini Mas. saya pakai. Ini saya pakai HP saya. Teman-teman suaranya kedengeran nggak ya? Kedengaran sih agak putus-putus. Agak kecil. Ini Kalau yang ini suaranya kedengaran ya, teman-teman. Masih kecil, Mas. Masih kecil. Nah, udah. Ya. Baik, bisa dimulai ya kuliah hari ini. Dan suara saya bisa diikutin semuanya. Bisa, Prof. Saya baik, selamat pagi saja. Saya akan diskusikan materi kuliah hari ini didasarkan pada apa yang Anda sekalian sampaikan dalam revisi judul ya, tesis versi yang ketiga ya. Tapi saya hitung di sini hanya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hanya 22. Jadi masih ada 8 yang tidak menyampaikan kepada koordinator barangkali. Dan ini menjadi yang sendiri ya, jadi tanggung jawab masing-masing. Karena kalau tidak menyampaikan ini, nggak bisa kita diskusikan. Ya, baik. Jadi untuk 8 itu yang kemarin judulnya dikomentari sudah clear ya. Oke. Oke, baik. Jadi intinya seperti yang kemarin selalu kita dasarkan namanya orang meneliti adalah harus berprinsip berpegang teguh pada beberapa asas atau teori, yaitu pada rasionalismenya, kedua adalah pada tergantung pada empirismenya, dan itu nanti bisa kita jabarkan ya, keduanya dalam bentuk misalnya rasionalisme itu berkaitan dengan seberapa materi ya teori itu kita kuasai, dan ini sangat-sangat tergantung dari kemampuan kita dengan kita ya, jam terbang kita atau seberapa lama kita sudah membaca banyak informasi-informasi gizi yang dengan mudah sekarang bisa kita tangkap ya, bisa kita baca, bisa kita pahami di sana. Dan inilah yang nanti akan kita implementasikan materi-materi gizinya tadi dalam bentuk unsur metodologi yang kita sebut dengan objek
penelitian. Dan lebih eksplisit lagi kita wujudkan dalam bentuk yang namanya variabel penelitian. Ya, tolong. Ini betul-betul harus dilacak, harus ditelusuri ya dari substansi yang bisa kita baca dari jurnal-jurnal terutama yang cukup banyak tersebar ataupun dari sumber-sumber yang lain, termasuk juga misalnya materi kuliah pun bisa saja kita jadikan sumber bahwa itu bisa kita tetapkan sebagai objek penelitiannya atau variabel penelitiannya. Ya, gitu. Nah, asas yang kedua yang tidak kalah pentingnya nanti adalah hal-hal yang menyangkut empirisme. Satu prinsip yang sangat mendasar adalah ketika objek atau variabel tadi sudah kita tetapkan, langkah lebih jauh adalah seberapa objek tadi itu mau kita bawa di dalam pengujian-pengujian penelitian. Ya. Jadi prinsip dasarnya adalah meneliti adalah menguji kebenaran ya materi ada di sana. Apakah yang sudah kita temukan ya variabel-variabelnya itu cukup bagus ya, tapi di dalam implementasinya nanti di dalam asas empirismesnya ya, asas nanti kita jabarkan sebagai asas keterukurannya ternyata variabel tadi itu sulit kita amati ya, sulit kita uji, sulit kita buktikan ya. Sulit kita peroleh datanya ya, benar-benar data yang valid ya, data yang reliable. Ini juga persoalan yang ya artinya ya tidak sekedar menyangkut bahwa kita menguasai metodologi, tapi ini harus memang ditunjang dengan di backup dengan pengalaman di lapangan. Pernahkah Anda sekalian ini menjalani kegiatan yang namanya meneliti? Saya kira ya saya ya minimalis sekali kan. Barangkali ya satu-satunya pengalaman waktu meneliti itu adalah ketika kita mengambil program studi S1 kita. Yang saya tidak tahu persisnya kualitas pembelajaran di dalam S1-nya yang berkaitan dengan research yang ada di sana seperti apa. Selebihnya barangkali tidak banyak yang punya ya pengalaman di lapangan yang berkaitan dengan pembuktian-pembuktian seperti ini. Ya, karena apa? Karena saya lihat di dalam naskah ini yang saya terima sebagai revisi yang ketiga ini, memang kita temukan variabel-variabel yang cukup bagus, ya. Tapi menurut saya sulit untuk diujikan, ya, sulit untuk diobservasi. Kita mengenal yang namanya asas tadi, asas keterukuran, yang di sana ada beberapa prinsip, yaitu variabel itu harus bersifat observable, dapat diamati, ya. Kemudian yang kedua adalah measurable, dapat diukur. Ya. Jadi asas keterukuran seperti itu. Makanya dari awal saya sampaikan kalau suatu variabel hanya bisa diobservasi dengan cara ditanyakan, padahal kita tahu tanya menanya nanti diikutin dengan ketersediaan instrumennya namanya kuesioner ataupun angket. Seringkali di sana adalah unsur-unsur subjektivitasnya menjadi dominan. Ya, walaupun misalnya subjektivitasnya tidak terlalu dominan, tapi ya sepanjang pengalaman saya kita tidak terlalu menghiraukan prosedur ya yang dibakukan di sana di dalam melakukan yang namanya wawancara itu seperti apa seharusnya dan seterusnya. Bahkan seringkali terjadi apa yang di sana disebut dengan wawancara menggunakan kuesioner ternyata
disamaratakan atau disamakan juga dengan angket. Angket itu tidak ada wawancara, tapi instrumen tadi disebar, dibagikan, dan yang mengisi itu adalah respondennya. Itu menunjukkan tentunya tingkat keterukurannya demikian ya subjektifnya, sehingga nyaris data yang kita peroleh ya orang tidak banyak percaya ya yang seperti itu. Ya tolong hal-hal inilah yang nanti akan menjadi tumpuan kita untuk mendiskusikan apakah layak ya judul-judul yang Anda sampaikan ini bisa diteliti apa tidak. Ya, saya awali dari atas lagi. Saudara Jihan, Fadilah, coba ada enggak? Ya, langsung saja supaya nanti bisa kita selesaikan ini. Ini masih ada pertemuan lagi? Kurang lebihnya kalau kemarin kita masih ada 2, Prof. Ini kan sudah terpakai 1. Ya, dan 1 ya, oke. Baik, yang pertama Saudara Jihan, silakan diikutin apa yang saya komentari. Baik, Di sini ya, saya temukan variabelnya, objeknya adalah mikrobiota usus yang kemarin sudah sedikit saya diskusikan. Ini suatu variabel yang memang sangat kita tunggu, ya. Bagi gambaran begini, sekarang ini sudah beredar ya barangkali dalam 2 dasawarsa terakhir, minuman yang berbasis pada mikrobiota ini adalah ada probiotik, ada prebiotik, ada sinbiotik, dan semuanya itu kan diperlukan. Nanti yang paling berperan di situ adalah mikrobiota yang ada dalam usus kita. Tapi tragisnya adalah semuanya itu kan didasarkan pada studi yang ada di barat sana, di mana yang namanya profil mikrobiota usus kita sudah diketahui. Ya, profilnya seperti apa. Sedangkan kita, orang Indonesia, belum ada satupun ya, data yang menunjukkan mikrobiota usus kita itu seperti apa gambarannya. Padahal kita tahu ya, jumlah mikrobiota kalau betul-betul diidentifikasikan dengan prosedur yang ini ya benar, itu barangkali bisa ribuan. Nah, cuma memang kendalanya apa? Karena untuk bisa menampilkan yang namanya profil ya mikrobiota usus kita itu ternyata memang cukup mahal. Ya, itu persoalannya. Jadi kalau misalnya ini tetap mau dilakukan ya, demikian ya silakan saja. Dan menjadi menarik sebetulnya ketika ini dihubungkan yang namanya sindrom metabolik. Anda ketahui sindrom metabolik itu adalah suatu gambaran dari suatu sindrom. Sindrom itu adalah kumpulan tanda dan gejala. Kita tahu perkembangan yang terakhir, sindrom metabolik itu unsurnya, komponennya itu sudah sampai pada 25 atau 26 unsur yang diawali oleh yang namanya obesitas abdominal. Nanti ada trigliserid yang meningkat, HDL yang rendah, asam urat, ada fibrinogen, ada ya macam-macam itu yang jumlahnya bisa sampai itu. Nah, persoalannya itu ya metabolik yang mana yang nanti mau dikaitkan dengan mikrobiota. Ya, silakan Anda nanti tentukan ya, sepanjang itu memang bisa diamati dan bisa dijangkau dan harganya sangat mahal. Silakan ya. Dan yang lain-lain ini ya saya kesampingkan termasuk Anda mau melihat pengaruh pola diet. Nah, ini menjadi tidak reliable ya, tidak visible karena betapa sulitnya ya kita menangkap ya menemukan data yang betul-betul reliable tentang pola diet. Ya. Menurut saya tidak perlu seperti itu ya. Kalau memang ya harus ya pola diet itu digali dengan metodologi yang betul-betul ketat sekali. Sehingga betul-betul kita bisa menangkap data yang namanya food pattern-nya diet. Ya,
patterns-nya seperti apa. Jangan asal-asalan yang seperti yang seperti lazimnya ya yang terjadi untuk menangkap yang namanya pola diet ini. Karena memang pola diet sampai hari ini tidak ada satupun instrumen yang mampu mengesampingkan yang namanya unsur subjektivitasnya. Ya, gitu. Oke, yang kedua, Antonius. Dari ini ada di depan saya. Ini ikan bandeng. Ya, lebih ke penyakit jantung, Prof. Untuk mengamati penyakit jantung. Penyakit jantung, mampu enggak Anda ketemu dengan subjek yang namanya penyakit jantung? Anda bekerja di mana? Belum bekerja, Prof. Nah, kalau memang diinginkan subjeknya adalah penderita jantung, mampu enggak kita menemukan itu? Mampu enggak kita melakukan interaksi dengan mereka? Kalau misalnya terkait subjeknya apakah bisa, insya Allah bisa gitu. Kalau misalnya memang di rumah sakit memang banyak, terutama di perawat inap, perawat jalan itu kan memang kemarin itu sempat membaca literatur, memang prevalensi penyakit jantung kan semakin meningkat. Jadi pasien-pasiennya itu cenderung lebih mudah untuk ditemui, Prof. Ya, ini saya apresiasi semangat Anda bahwa ingin ini menguji cobakan pada uji yang namanya clinical trial kan ini. Hargai sekali, tapi tolong dipertimbangkan dengan sangat seksama karena seorang ahli gizi, Anda bukan seorang ahli gizi, orang ada nanti adalah seorang SGZ saja kan, SGZ belum tentu dia punya otoritas, punya kewenangan-kewenangan yang berkaitan dengan klien, pasien. Anda tidak bisa kontak dengan klien karena Anda tidak mempunyai kualifikasi untuk ke sana ya. Ya, kalau Anda katakanlah punya ya otoritas ya untuk itu, jadi misalnya seorang profesional yang misalnya ahli gizi, seorang dietitian, itu pun juga nanti tetap tidak bisa kontak secara langsung karena di sana ada yang namanya PJ, penanggung jawab pasien, PJP. Ya, harus melalui satu prosedur yang harus seizin dari PJP-nya, harus ini. Jadi betapa rumitnya ya kalau ini urusannya dengan klien, dengan pasien. Ya. Jadi ini yang barangkali orientasi Anda belum cukup untuk bisa menjangkau sampai pada nanti bagaimana implementasinya seperti ini. Ya. Dan itu kedua nanti lebih-lebih yang Anda sasar adalah pasien jantung. Dan biasanya mereka-mereka yang masuk rumah sakit dalam kondisi kritis. Boleh enggak? Atau keluarga atau kliennya mengizinkan enggak Anda ketemu dengan mereka? Ya, kalau saya yang jadi keluarganya dalam kondisi yang seperti itu, orang yang penyakit jantung, saya tidak mengizinkan Anda pasien itu dipakai sebagai probandus. Ya, memang dari sisi kajian teoritis, bla 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 bla, memang ya menarik sekali kan di sana kan. Tapi ketika ini menjadi suatu studi klinis, maka harus betul-betul kita paham betul apa yang terjadi di lingkungan yang namanya rumah sakit, yang di sana ada satu aturan-aturan yang memang harus dianukan ya, harus di di manage seperti itu karena memang itu adalah klien pasien yang betul-betul ya mereka itu ke sana bukan untuk dijadikan bukan dijadikan tanda petik ya kelinci percobaan kan begitu kan, tanda petik kan begitu kan. Ya ini tolong nanti untuk dianukan dan rasanya ya Anda akan nanti bertubi-tubi akan mengalami hambatan yang luar biasa
ya bisa-bisa udah menyerah di tengah jalan. Ya, tapi yang tertulis di sini, ya ini diuji cobakan pada tikus yang diinfeksi, ya. Nah, barangkali kalau ini kan, kalau tikus kan tidak perlu yang namanya ethical clearance, ya, ya. Tapi yang ini harus yang tadi yang saya sebutkan sebagai rasionalisme seperti apa. Ini berkaitan dengan ya barangkali apa yang kita baca dari textbooknya, dari jurnalnya seperti apa. Karena apa? Kita mengkaitkan antara bandeng, ikan bandeng, dikaitkan dengan selenium, terus loncat lagi dikaitkan dengan malon aldehid. Ya, ini dua hal yang menurut saya ya sangat berjauhan. Selenium itu adalah sebuah nutrien yang memang hari-hari ini banyak memerankan fungsi ya yang sangat apa yang terutama yang berkaitan nanti dengan fungsi-fungsi dia bisa sebagai antioksidan bisa untuk yang lain-lain ya untuk inflamasi juga bisa. Kalau ini dihubungkan dengan malondohid berarti hubungannya dengan antioksidan, fungsi selenium sebagai antioksidan. Ya, karena malondohid merupakan parameter untuk mengukur tingkat apa, oksidasinya kan di sana. Tapi yang perlu dijawab dengan jelas, gamblang, dan clear ya adalah kenapa dipakai ikan bandeng. Apakah ini merupakan sumber pangan yang paling tinggi kandungan seleniumnya? Hah? Kalau di jurnal atau referensi yang pernah saya baca memang membandingkan tingkat selenium antara berbagai varietas ikan itu memang bandeng merupakan salah satu jenis yang memiliki tingkat selenium yang paling tinggi. Oke, kalau ya silakan. Jadi kalau nggak di pick up tadi dengan apa ya frekuensi yang cukup, nanti orang akan pasti tanyakan, gitu kan? Kan harus gitu. Dan rasanya kalau itu, oh memang kandungan seleniumnya tinggi, oke. Dan itu nanti dilihat, oh selenium yang ada di dalam serumnya seperti apa, dan pengaruhnya terhadap stres oksidatifnya seperti apa, gitu kan? Kira-kira. Dan itu semuanya rasanya juga sudah harus dibaca bagaimana mekanisme kerjanya. Ya, ya Bang. Oke, lanjut. Berikut Saudara Stephen Sonya, Yohana Kura. Iya Pak, hadir Pak. Iya, yuk. Ini mirip-mirip tadi bandeng, di sini lele, dibikin minyak ikan. Wah. Terus ada ditambahin omega 3, dikaitkan dengan oksidatif tadi, seperti yang ya, stres oksidatif, tambah lagi, wah ini semangat sekali ya. Ya, tambah fungsi kognitif pada tikus. Ya, saya bisa bayangkan apa iya sih seekor tikus itu mempunyai fungsi-fungsi kognitif gitu yang bisa diukur dengan gimana nih? Ya. Ini satu wilayah, tolong jangan ya mungkin dari sisi teoritisnya, oh iya ya bla 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 bla, ya ini gitu ya bisa ya, tapi nanti tolong waktu kita ingin ujikan di lapangan itu kondisinya seperti apa, ya kan rasanya tikus itu ya memang sering dipakai sebagai uji coba, tapi tidak di dalam ranah fungsi psikologis kan, kognisi ini kan bagian dari psikologi. Ya, dan untuk manusia saja fungsi kognitif ini juga relatif sulit ya untuk diujikan. Ya ini kok mau gimana caranya?
Anda menemukan instrumennya menggunakan apa? Atau yang dimaksud dengan fungsi kognisi itu apa? Saya baru baca yang di literatur yang di luar itu, Pak. Tapi di artikelnya tidak dijelaskan sih, Pak, dalam artikel itu. Ya, tolong. Tidak bisa gitu aja, nyomot sangat. Anda bisa bayangkan, ukur manusia tingkat kognisinya aja, rumitnya bukan main. Kira-kira tikusnya bisa ditanya enggak? Hah? Karena selama ini yang saya kenal, instrumen-instrumen untuk mengukur kognisi itu pakai instrumen yang namanya kuesioner. Banyak model kuesioner yang bisa mengungkapkan ya tingkat kognisi tadi. Kok ini dicobakan pada tikus, apa enggak terlalu jauh gitu ya, barang ini tikus yang memang apa ya, tingkat intelijensinya cukup tinggi gitu ya, bisa dianukan. Ya, menurut saya buang aja itu, daripada nanti terlalu banyak, Anda akan mengalami sendiri ya. Nah ini persoalannya, nah ini, lagi-lagi silakan saja, Anda boleh milih apa saja, boleh menentukan apa saja, tapi ketika ditanyakan harus bisa menyampaikan argumentasinya. Kenapa ya? Misalnya yang dipilih adalah ikan lele. Ada apa di sana? Ada unsur apa yang Anda harapkan bisa nanti mempengaruhi yang namanya stres oksidatif? Ayo, silakan. Bisa dijawab. Kenapa saya pilih ikan lele? Ini karena salah satunya dia pangan lokal, Pak, dan mudah didapatkan juga. Oh, jangan hanya gitu. Mudah didapat, tapi kita nggak ngerti komponen apa yang ada di sana, ya buat apa? Kalau mudah didapat, ya semua ikan ya mudah didapat gitu loh ya. Gimana tuh? Jangan pakai alasan-alasan yang tidak saintifik. Ya, ada unsur apa sih dalam ikan lele? Terus di ada artikel yang sudah saya baca bahwa di ikan lele itu ada untuk kandungan omeganya ada, terus untuk kandungan PUFA dan MUFA-nya juga ada, Pak. Sudah terkandung di dalam ikan lele walaupun tidak sebanding dengan ikan-ikan lain, Pak. Nah, ini justru ya semua jenis ikan kita tahu merupakan salah satu sumber omega 3. Lebih-lebih ikan yang ada di kedalaman yang tinggi, ya, yang cukup dalam, misalnya tuna, salmon dan sebagainya. Lele relatif kecil satu. Nah, lebih-lebih ini menjadi saya bingung, katanya tadi menjadi sumber omega 3, tapi dalam judul Anda justru malah diperkaya dengan omega 3, maksudnya. Bingung enggak? Kok malah diperkaya omega 3, ngapain? Untuk apa? Hah? Nanti saya coba perbaiki lagi, Pak. Bukan gitu. Ini diskusi, itu persoalan berbagi memang harus nanti. Ini loh, saya minta pertanggungjawaban Anda. Oh, gitu kan. Ya, bikin keringat dingin ya, kalau sudah gitu kan. Tidak boleh asal menulis, asal nyomot, asal menentukan ini. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan dengan menyampaikan argumentasinya yang bersifat scientific reasoning. Nih, saya betul-betul ingin ya semua mahasiswa, semua nanti yang lulusan MIG ini betul-betul menjadi seorang yang tadi ya bisa betul-betul bertanggung jawab secara saintifik. Ya, karena itu harga mati yang tidak bisa ditawar. Kita boleh melakukan apa saja, silahkan aja, tapi harus bisa semuanya dipertanggungjawabkan sekarang. Ya, kalau saya buat apa? Harus diperkaya dengan omega 3. Ya. Juga nanti pertanyaan kenapa yang dipilih adalah bukan ikan lelenya sebagai original gitu ya. Apa ini food,
tapi sudah dibikin minyak ikan lele. Ini kan sudah ada sentuhan teknologi yang jangan-jangan dengan dibikin seperti itu omega 3-nya menjadi hilang, menjadi minimal. Kok tidak dianukan, wujudkan dalam bentuk masih in natura gitu ya. Jadi ini yang harus diinginkan. Jadi harus betul ditimbangkan. Tidak bisa asal nyomot ini, asal menentukan ini. Ya, itu jauh lebih bermanfaat menurut saya karena kandungan berbagai komponen yang ada di sana itu masih apa adanya. Nah, ketika misalnya ini harus dibikin minyak, itu harus dipanasi. Panasinya berapa? 100 derajat misalnya. Apa enggak rusak? Omega 3-nya harus dicari. Ya, informasinya seperti apa. Ya, itu. Ya, silakan aja kalau ini mau dianukan katanya dengan stres oksidatif, buang saja kognisinya, ya, dan wujudkan dalam bentuk ikan yang original ya, masih dalam bentuk as food ya, seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Terima Nasila, kasih, Pak. Eldiana, Husna, masih ada kepanjangnya lagi aset ini, jadi 5. Ada saudara Nazila. Hadir, Prof. Ya, hubungan antara defisiensi vitamin D. Wah, ini juga retinol dan zinc. Waduh. D, retinol, zinc. Berapa ini? Kalau ini namanya defisiensi, itu kan harus diukur. Gunakan apa? Ya. Kalau yang dari darah, ya dan sampel darah kan? Iya, tapi ya. saya juga kemarin baru lihat lagi kan Prof, ternyata kan mahal sekali. Jadi saya pikir mungkin dari asupannya saja. Wah, Kalau asupan saja dulu kamu ambil terlalu- 3-3-nya kok. Kenapa nggak 1 aja misalnya? Apa harus 3? terlalu sedikit variabelnya. Nah, ya ini ada zinc, ada retinol, ada vitamin, ngapain gitu banyak. Dan ini nanti akan jadi membingungkan karena ada kaitkan dengan kejadian stunting. Ini nulisnya, nih kemampuan berbahasa Anda buruk ya karena memilih kata sambungnya saja keliru ya. Kalau kita cantumkan ya satu suku kata yang namanya hubungan antara defisiensi misalnya vitamin D, apakah kata sambungnya itu terhadap? Benar, terhadap. Dengan Prof. Dengan toh ya. Kalau pengaruh itu terhadap itu loh ya. Ya, Ya, Prof. betul-betul ya berbahasanya itu ya betul-betul ditata ya dirangkaikan dengan yang benar, dipilihkan suku kata, diksinya ya. Dan ini menurut saya cukup sulit. Pengaruh hubungan defisiensi satu ini kok dengan kejadian. Oke, saya tidak bisa dibuktikan loh ini dengan kejadian. Nah, terus nanti yang jadi subjeknya apa? Ini probabilitas yang stunting. Jadi saya melihat dari stunting baru jadi balita stunting sebagai subjek. Iya, berarti nanti saya Kalau ganti. di sini defisiensi vitamin D misalnya dihubungkan dengan stunting gitu. Kan semuanya stunting, kan itu bukan variabel jadinya. Apa? Mestinya apa? Balita stunting ya, Prof. Bukan, ya sudah tadi kan. Subjeknya adalah balita stunting. Sudah kan jadi subjek kan? Iya. Nah, kok sekarang stunting dijadikan objek? Karena dikaitkan dengan defisiensi vitamin D. Benar enggak? Salah, Prof.
Yang benar? Oh, Anda kelihatannya tidak cukup apa ya, dia menguasai yang namanya metodologi. Variabel itu apa sih? Lupa, sudah. Ya. Materi kuliahnya seperti apa? Yang ngasih materi itu siapa waktu itu? Waktu bicara tentang variabel. Ayo. Ya. Jadi kuliah pun hanya ya sepintas saja ya sudah. Seperti menelan sesuatu yang sudah asal ditelan gitu aja bulat-bulat. Ya, ketika di sini mau diimplementasikan betapa bingungnya kamu kan. Ya, variabel itu adalah sebuah konsep, tahu konsep, tidak tahu lagi, yang mempunyai variasi nilai. Nah, di sini stunting itu kan variasi nilainya apa? Tidak ada. Karena semua batitanya stunting, kan? Iya, Prof. Nah, iyalah terus. Berarti nanti saya Kan itu ganti bukan variabel. Kalau yang jadi variabelnya vitamin D, retinol, dan bukan, sudah vitamin D defisiensi itu memang ya satu variabel. Ini loh tinggal sedikit saja. Yang disebut dengan variabel di sini adalah apa? Yang mempunyai variasi nilai. Berarti yang derajat stunting. Iya, Prof. Semuanya kan stunting kan? Iya. Kalau Anda sebut bagiannya stunting, itu bukan variabel. Tapi kalau Anda menyebut derajat stunting, itu artinya satu subjek dengan subjek yang lain bisa berbeda enggak? Bisa. Beda. Kalau tadi kan semuanya sama, semuanya stunting, bukan variabel. Tapi kalau derajat stunting, oh ada yang derajat 1, ada yang derajat 2, ada yang ringan, ada yang berat, kan gitu kan? Iya, Prof. Berarti itu variabel karena itu adalah variasi, varian. Ya. Kalau yang ukurnya ini, Prof, apa balita stunting dengan yang tidak stunting gitu? Itu boleh. Gitu. Karena judulmu kan bukan itu kan. Kejadian. Hanya sekedar stunting tidak stunting ya apalah ya. Ya kalau saya sih sudah fokus saja pada subjek yang stunting. Nanti kamu harus ada menyediakan dua subjek. Iya. Kelompok stunting atau tidak stunting gitu ya. Apa? Membandingkan. Ya bisa aja seperti itu. Ya, membandingkan itu juga bisa. Silakan aja. Ya, silakan ini. Mau ngambil yang mana? Vitamin D, retinol atau zinc? Mungkin lebih ke vitamin D atau zinc, Prof. Ya, silakan zinc misalnya, mungkin agak ringan. Ya, vitamin retinol ya dulu saja tahun berapa itu? Awal 2000 itu aja harganya 300.000 itu ya. Pemeriksaan retinol itu rumit sekali retinol ya. Barangkali ya sekarang serumit vitamin D juga ya. Maksud juga mungkin harganya juga segitu mungkin ya. Mungkin yang bisa terjangkau adalah zinc. Silakan kalau memang itu mau di sana. Ya Nasila, kamu dari Jepara? Iya, saya Jepara, Prof. Mana Jepara mana? Saya Jepara Pengkol kota. Pengkol lah, Tonggo. Enggak tahu. Hah? Loh, saya Jen Katamso. Oh. Nomor 39, 37. Ya. Panggang. Panggang Lor. Iya. Ya. Yang itu ya. Brigjen Katamso 39. Pengkol kan tetangga. Nggih. Ke mana? Sapari. Kula Semik. Oh? Semik. Oh, yang di atas itu yang naik. Semik itu ya. Apa itu sekolah ukir itu? Nggih. Oh, ya udah.
Kerjakan aja itu ya. Kalau vitamin zinc ya itu. Iya. Oke, kita lanjut. Irfana Salimar. Iya, Prof. Apanya Jin Salimar? Saudara jauh, Prof. Saudara jauh ya, lain ayah, lain ibu. Wah, ini masih ada 2. Waduh, ini gimana nih? Aku kebingungan kelihatannya nih. Mas dari Lampung Iya. kamu? Iya, Hah? Prof. Jauh-jauh Lampung, untuk ini pengaruh stunting terhadap perkembangan motorik halus, motorik kasar. Lagi-lagi tolong. Ya, kalau seperti ini kita dudukkan stunting itu sebagai variabel bebas, gitu ya. Iya, Yang Prof. akan nanti mempengaruhi motorik halus, motorik kasar. Itu kira-kira. Iya, begitu, Prof. Apa iya? Patogenesisnya seperti itu. Bukannya ya gangguan motorik kasar, motorik halus itu bagian dari kondisi klinis, ya kondisi medis dari stunting itu sendiri. Dari yang Irfana baca jurnal-jurnal itu. Mana? Ya. Nah, jurnal internasional ya. Saya nggak mau hanya sekedar jurnal lokal ya, yang biasanya substansinya ketinggalan ya 10-20 tahun yang lalu. Ya. Iya, Prof. Ya, coba nanti ditata aja, karena menurut saya sih, itu enggak bisa disebutkan bahwa gara-gara karena stunting kemudian berpengaruh terhadap gangguan itu. Ya bukan ya, itu kan menjadi satu kejadian yang berproses ya secara simultan begitu. Ya. Bukan terus ada stunting dan akan berpengaruh terhadap itu, enggak. Yang lebih benar adalah misalnya apa? Ya apa itu fungsi-fungsi motorik kasar dan halus pada penderita stunting. Sudah itu. Itu yang paling tepat. Baik, Prof. Iya, baik, Prof. Tapi kalau ya itu ya tolong anukan ya HP ya. Ungkapkan satu variabel satu lagi yang memang nanti bisa dihubung-hubungkan dengan ya fungsi motorik dan ininya ya kasar dan halusnya ini kan gitu kan. Iya, Prof. Jadi kalau hanya sekedar ini kan Anda hanya sekedar mengembangkan satu instrumen untuk mengukur ininya saja gitu ya, mengukur gangguan motoriknya saja kan, dan itu sudah tersedia. Jadi nyaris tidak melakukan apapun di situ. Ini kalau seperti ini ya barangkali sehari penelitian sudah selesai. Ya. Iya, Prof. Ya, ini yang justru menjadi satu variabel yang memang ditunggu dan dianukan, itu adalah bukan variabel di bidang gizi. Ya. Gangguan motorik itu kan bukan ranahnya gizi kan? Kan itu psikologi. Iya, Prof. Nah, kalau seperti ini yang lebih tepat, kalau ini disebut sebagai bagian dari tesisnya mahasiswa S2 psikologi. Kalau Anda tidak mencantumkan variabel-variabel yang memang menjadi kekhususan gizi itu sendiri. Ya. Silakan. Mau dikembangkan yang seperti apa? Yang kedua ini menjadi tidak lagi, rumit lagi, dan apa iya sih? Ya, coba Anda bertanya pada diri Anda sendiri. Apakah indeks prestasi kumulatifnya nanti ya di S2 ini dipengaruhi oleh konsumsi kafein?
Ya. Sepertinya tidak, Prof. Nah, iya ngapain ini diungkapkan? Apa iya sih kafein itu menentukan tinggi rendahnya IPK kita? Iya. Dan ini saya juga nggak mudeng. Maksudnya kafein itu apa? Dalam bentuk senyawa kafein atau mengkonsumsi kopi ataupun yang lain. Nelen kafein gitu? Dalam bentuk kopi, Prof. Maksudnya, Iya, Prof. ngapain kamu nulisnya mengkonsumsi kafein? Kan keliru, itu dari sisi metodologi, dari sisi ininya, diksinya keliru. Nggak boleh kalau yang dimaksudkan itu kopi, Anda sebutkan di sini sebagai kafein. Karena di dalam satu cangkir kopi, isinya tidak hanya kafein. Itu banyak sekali unsur-unsur, ya ada asam kafeinat, ada apa itu, saya agak lupa itu. Paling tidak di situ ada 9 unsur yang nanti akan berperan ya terhadap yang namanya mood ya itu ya apa ada asam klorogenat apa itu ada vitamin C-nya ada apanya kan beda beda sama sekali jauh berbeda. Iya, Prof. Ini kesalahan yang menurut saya ya tidak bisa dia kan. Terus perasaan stres, nanti ditanya subjeknya, Pak, Bu, sampean stres enggak? Oh, ini mahasiswa ya. Stres enggak? Gitu. Ayo. Menguasai variabel yang namanya stres. Tahu, sudah? Hah? Baru baca-baca sedikit sih, Prof. Nah, iya. Dan itu kan bukan bidang gizi. Ya. Kalau sudah sampai stres, satu gangguan psikologis, itu adalah tidak sekedar wilayahnya psikologi, tapi sudah sampai pada kedokteran jiwa, psikiatri. Bisa mengungkapkan itu. Ada pasti pontang-panting bisa. Ya. Iya. Tolong ya, jangan pilih hal-hal yang gini, yang sumir, yang hanya taunya hanya sepenggal, taunya hanya kulitnya saja, karena ini penelitian yang harus betul-betul kajiannya mendalam. Baik, Prof. Ya, saya cenderung kalau ini mau, ya tadi, mau stunting silakan. Kalau mau perkara indeks prestasi kumulatif itu, wah, itu kajian psikologis ya, yang sangat rumit juga. Ya. Iya, Prof. Iya. Ya, ini tiwas minum kopi ya, 1 jerigen, tapi tidak pernah belajar, tidak pernah ikut kuliah, ya minum-minum kopi semalam, Anda harapkan IPK-nya tinggi gitu, kira-kira. Itu teori dari mana gitu ya. Ya. Oke. Baik. Tinggalkan. Kita lanjut. Nurul, Amalia. Terima kasih, Prof. Yo. Iya, Dir. Mana? Nurul mana? Iya. Ada, Prof. Oh, ini juga panjang lebar. Mana nih? Wilayah pesisir Kecamatan Panjang gitu. Mana? Di Lampung. Lampung. Waduh, ini banyak yang dari Lampung. Ya. Anda dulu apa? Migrasi dari mana? Atau asli Lampung? Rumah asli dari Lampung, Prof. Lampung. Nih, subjeknya stunting. Bola. Apa masih ya? Ini Anda sebut sebagai studi kualitatif ya. Kalau saya ya inilah ya memang itu bagian yang tidak bisa kita abaikan, tapi dalam perkembangannya ilmu gizi rasanya ya itu masa lalu lah ya, artinya bahwa memang kita punya background ya kejadian-kejadian masa lalu itu, apakah itu
kwashiorkor, marasmus, gizi buruk, stunting, dan seterusnya, itu memang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosio, ya, psikoantropologi, dan sebagainya. Memang iya. Tapi untuk dikaji pada masa sekarang kelihatannya tidak cukup, menurut saya kok tidak cukup ya, memberikan manfaat yang lebih ya, di sana. Itu satu pertimbangannya. Kedua, ini analisisnya demikian sulitnya loh Bu, Nurul ya. Saya beritahukan, studi kualitatif itu analisisnya akan menggunakan konten analisis. Ya. Saya punya pengalaman yang sangat intensif meneliti bersama-sama dengan UNICEF waktu itu. Betapa rumitnya ya penelitian kualitatif kalau kita memang tidak dibekali dengan satu kemampuan ya studi kualitatif yang betul-betul matang, saya tidak yakin bisa mengungkapkan persoalan-persoalan masa lalu yang dalam di sana. Ya, tolong ya bahwa ini menjadi satu pertimbangan yang harus dilakukan. Kenapa? Karena apa? Studi kualitatif itu tidak memerlukan suatu instrumen. Yang sebagai penggantinya, instrumen itu siapa? Kita, penelitinya. Dan itu harus didasarkan pada kemampuan tadi, kemampuan-kemampuan yang bersifat substantif maupun metodologis yang betul-betul dalam begitu. Ya tolong ya bahwa Anda menurut saya tidak cukup bekalnya untuk melakukan studi-studi kualitatif. Menurut saya ya. Kecuali kalau Anda memang punya background sebagai pernah S1-nya adalah di psikologi. Silakan. Atau yang kedua di bidang antropologi. Silakan. Tapi kalau tidak itu rasanya waduh, itu studi yang sangat ini. Yang kedua, yang berikutnya studi kualitatif tidak mengenal yang namanya statistik. Karena tidak berhubungan dengan angka-angka di sana. Nah, sebagai pengganti statistiknya itu adalah lebih-lebih dikembalikan kepada si penelitinya sendiri. Nah, itu nanti menggunakan yang namanya metodologi, namanya content analysis namanya. Ya. ya, kalau saya sendiri kalau ditanya untuk memilih apakah melakukan studi kualitatif atau melakukan studi kuantitatif, kalau saya ya lebih memilih studi-studi kuantitatif karena kita bisa dibantu dengan instrumen-instrumen tadi yang hari ini sudah bisa dikembangkan demikian jauhnya ya, demikian canggihnya. Ya. Tuh di saya ya. Dan ini coba satu variabelnya adalah perilaku makannya, kedua kebiasaan jajan, itu bisa dijadikan satu sebenarnya. Kedua variabelnya adalah lingkungan. Ini betapa lebarnya, betapa sumernya ya. Lingkungan itu ada berapa ratus variabel di situ, yang nggak jelas di sini. Gimana ini? Ya, pada balita stunting. Ya, kalau memang Anda masih ya tetap bersikukuh dengan ini stunting, tolong betul-betul tadi ya pesan saya hal-hal yang tadi itu betul-betul ya dipersiapkan dengan ya sebaik-baiknya. Ya. Siap. Karena variabel sendiri demikian lebarnya, demikian rumitnya, yang hanya menyebut lingkungan. Lingkungan itu satu program studi sendiri. Ya. Dan itu nanti terjabarkan dalam banyak sekali ya. Jadi di FKM ada namanya lingkungan ya, sanitasi lingkungan. Di teknik ada teknik lingkungan, mana nanti di mana nanti ada lingkungan lagi, jadi banyak sekali ya. Bisa dijabarkan dari sana. Ya, oke. Kita lanjut.
Oh, tadi siapa tadi ya? Dilaku ini Nurul Amalia ya, Fardiani ya tadi ya. Tolong. Terima kasih. Dari Kecamatan Panjang. Lanjut ke Nisa Anggriani. Ada? Ada, Prof. Ini banyak sekali yang mau diungkapkan. Ya, sebetulnya sih tadi secara teoritisnya cukup pilihan ini ya, variabelnya cukup menantang ya, cukup dalam. Tapi apakah memang Anda kuasai ini betul? Satu, Anda sebut sebagai profil metabolik. Saya nggak ngerti ini apa yang dimaksudkan profil metabolik. Kemudian asam amino, kemudian ada sinyal insulin, apa ini juga saya nggak ngerti. Signaling insulin itu apa sih maksudnya? Parameternya apa ini? Apa coba sedikit jelaskan, Saudara Nisa Anggriani. Salah satu kemarin mau spesifik ke IGF-1, Prof. IGF. Oke. Terus dikaitkan dengan apa? Dikaitkan IGF-1, dengan IGF-1 dikaitkan dengan ini. profil aminonya, Prof. Oh, asam amino. J. Coba kalau memang ini mau konsentrasi itu, betul-betul tadi ya saya ungkapkan, asupan makanannya, terutama ini yang mau dilihat bagaimana komposisi asam-asam amino yang diasup gitu ya. Kira-kira gitu ya. J, Prof. Dan ini memang betul-betul rumit nanti. Ya. Karena apa? Kita tidak zamannya lagi hanya sampai pada seorang anak stunting memerlukan protein 1,2 gram per kilogram berat badan. Urusannya selesai. Nah. Ya. Kalau ini satu studi S2, kita harus kembangkan lebih jauh. Yang diasup itu jenis proteinnya apa? Apakah memang jenis-jenis protein yang mengandung asam-asam amino esensial yang baku yang kita butuhkan, khususnya yang memang betul-betul diperlukan untuk pertumbuhan seorang anak stunting. Ya. Kalau iya, nanti akan kita bisa temukan, ternyata yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal itu memerlukan asam amino esensial jenis misalnya metionin, jenis sistein. Sana arahnya. Ya. Jadi ini nanti akan sangat artinya bahwa kita akan bekerja dengan sangat keras untuk bisa menemukan, menganalisis masing-masing apa yang diasup itu kandungan asam aminonya seperti apa ya. Paling tidak ya 22 atau 24 jenis asam amino esensial mana yang dibutuhkan tubuh khususnya untuk pertumbuhan itu yang seperti apa. Ya. Gitu kira-kira. Ya, kita itu, yang kedua kecombrang, kaitannya dengan hipersensitivitas ini apa nih? Udah usah aja ya ini ya, atau apa nih? Mungkin pakai yang pertama aja. Ya, yang sudah pertama ya. Oke, lanjut dari Yuli Pramesti. Ada Yuli? Ada enggak Yuli? Ya, Yuli dari Aceh Tenggara. Belum hadir? Ada belum? Ya, kalau belum saya lewati aja karena saya khawatir nanti ya Anda tidak bisa merevisinya sesuai dengan yang kita diskusikan. Ya.
Ya, bisa ngikutin? Saudara Yuli? Atau belum hadir memang? Atau gimana? Ya? Hadir, Prof. Oh, Hadir, hadir. Ya. Sebenarnya barangkali ya. Ini ada 3 judul yang ya. Tolong ini mana ini sebentar. Bikin bingung semua ini. 1 yaitu bidang teknologi pangan. Yang kedua mikrobiologi pangan. Ketiga, aduh, nggak ada alternatif yang keempat ini. Ketiga-tiganya nyaris sulit ini ya. Coba nih. Yang pertama, fermentasi, mutu nilai gizi. Ya. Kalau udah mutu ya nggak usah pakai nilai ya. Apa ini? Dikaitkan dengan apa ini? Proses pengolahan. Ini dari susunan ya, tolong ya. Bahasanya betul-betul kita rangkaikan ya dengan narasi yang betul ya, memenuhi. Ini nggak bunyi ya. Jadi coba pengaruh lama waktu, sudah lama ya, nggak usah pakai waktu. Lama fermentasi ya terhadap mutu gizi tempoyak ya dengan penambahan gula pada proses pengolahan di Kabupaten Aceh. Buat apa? Karena ini adalah bidang kimia pangan ya. Yang ngapain harus pakai kabupaten, karena kalau menyebut kabupaten itu studinya adalah studi epidemiologi. Ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Ya. Itu ngapain ya? Baik, Prof. Tidak ada yang ya. Terus yang dimaksudkan mutu gizi itu apa? Nilai gizi apanya? Dari sisi apanya? Mau dilihat apanya? Ya, gimana? Apanya? Mau dilihat apanya? Nilai gizi itu apanya? Mau dilihat mutu gizinya, Prof. Karena di kabupaten Apa-apanya? Nilai gizi itu apa yang dimaksudkan? Nanti mau ukur apa? Gitu loh. Hah? Yang dimaksud dengan nilai gizi itu apa di situ? Saya mau mengukur seperti apakah masih ada kandungan gizi yang baik nih, Prof, seperti karbohidrat, proteinnya, vitamin. Nah, terus ini terbuat dari apa tuh yang namanya tempoyak itu? Dari durian. Apa? Durian, Prof. Apa? Durian, Prof. Durian. Nah, terus untuk apa? Ya, salah satu jenis makanan gitu kan, cemilan. Nah, terus untuk apa? Terus saya ya apalah ya, enggak cukupan ya punya alasan yang kuat untuk apa sih sebetulnya mau dikemanakan gitu loh ya kalau ini fermentasi. Jadi ya sudahlah, ini serahkan aja pada mereka mahasiswa teknologi pangan gitu ya untuk ngurusi yang begitu-gitu, karena tidak ada kejelasan yang yang bisa diungkapkan di sini mau digunakan untuk apa gitu ya. Yang kedua coba ini karakter fisik. Tadi sudah nyebut karakter, sifat kimia. Apa enggak sama sih karakter dengan sifat itu? Dan mikrobiologi dari ikan pacik gulai. Ini sama dengan tadi hubungan terhadap kesehatan lansia. Terus maksudnya nih kesehatan lansia itu apa?
begini, Prof. Di sana ada di Kota Cani, ada di Aceh Tenggara ada makanan pacikule yang difermentasi. Disebut di sini ikan yang dibusukkan, Prof. Setelah yang lebih menyukai pacikule itu lansia, Prof. Dan setelah mengkonsumsi pacikule, kebanyakan lansia langsung dibawa ke RS gitu, Prof. Jadi saya mau meneliti, melihat karakteristiknya dan lainnya, Prof. Oke, saya bisa menangkap ini ya. Coba. Silakan ya kalau itu mau digali ya. Apa itu beragam jenis pangan-pangan tradisional, tapi tolong ya kajiannya yang apa ya lebih dalam gitu ya, sampai misalnya apa itu untuk dipakai sebagai misalnya mau langsung diimplementasikan pada mereka-mereka yang lansia begitu gitu ya. Nah, terus untuk nanti lansianya mau dilihat apanya? Yang Anda sebutkan dengan kesehatan lansia itu apanya mereka? Dengan cara ditanya gitu, sesudah makan makanan yang seperti ini, ya Bapak, Ibu, lansia, ya semuanya sehat gitu aja, atau gimana? Atau mau melihat apanya? Hah? Gimana? Ayo coba. Ayo, gimana? Nah, coba gini. Yang agak lebihan ya, lebih dalam ya dari ini. Suara saya ditangkap secara Yuli? Pak Mesti? Halo? Iya, Prof. Ya, ini coba kembangkan lebih jauh dari satu sisi saja, yaitu aspek mikrobiologi pangannya ya. Jangan ini seperti yang kita ya sudah lakukan ya kajian yang cukup mendalam, itu satu jenis makanan tradisional ya orang Jawa yang disebut dengan tempe gembus. Itu kan salah satu bentuk pangan yang bersifat apa ya yang difermentasikan kan. Nah, coba tolong ini aja yang mau difokuskan, analisiskan ke sana bagaimana ininya profil dari mikrobiotanya yang ada di sana. Ya, jangan-jangan seperti pada tadi itu tempe gembus yang kita temukan di sana ada 56 jenis mikroba. Nah, jangan-jangan Anda maksudkan sebagai tadi itu ikan pacik tadi itu, pacik kule itu juga seperti itu. Nah, lebih lanjut lagi, misalnya gitu ya, ternyata bahwa di antara ya ini yang saya ceritakan untuk apa itu tempe gembus tadi itu ternyata di antara 56 tadi itu ada 7 ya mikroba yang bersifat dia menghasilkan enzim proteolitik dan sekaligus enzim fibrinolitik. Nah, kalau sudah sampai ke sana, nah ini benar-benar ya penelitian itu memang layak ya untuk diteliti.
Bisa enggak? Ya, kamu ungkapkan itu. Minimal tapi tadi. Ya, kalau yang fibrinolitik barangkali ya agak lebih jauh lagi. Tapi sebelum itu yang bersifat bersifat proteolitik. Jadi ini yang barangkali nanti yang mau diungkapkan. Dan itu akan sangat nanti berguna, terutama kalau ini mau nanti diberikan pada mereka-mereka kelompok usia lanjut seperti itu. Nah, ini penelitian yang mengantarkan dosen Anda, Dr. Diana, menjadi doktor, dan itu penelitiannya bersama-sama dengan saya waktu itu, ya. Saya sebagai konsultannya waktu itu dan bisa mengungkapkan. Dan karena apa? Karena yang namanya fibrinolitik itu sesuatu yang sangat kita harapkan bisa kita peroleh dari berbagai macam jenis makanan, karena nanti bisa menggantikan satu macam obat yang selalu harus diminum oleh para lansia untuk mencegah yang namanya penjendalan darah. Ya, itu membuat nanti kondisi ya darah ya para lansia ini tetap encer sehingga tidak mudah menjendal, tidak mudah terjadinya stroke dan serangan jantung ya ke arahnya ke sana ya. Gimana? Kira-kira bisa diungkapkan enggak dari situ dari makanan-makanan tradisional. Ya, kalau itu nanti tersedia pembimbingnya ya, kita tunjuk saja nanti Bu Diana untuk membimbing Anda seperti itu ya. Ya, seperti itu ya. Silakan ya. Lanjut. Ini Nengah Asti Kartika Sari. Ya. Terima kasih, Ya. Prof. Yuk, ya. Lanjut. Hadir. Hadir ya, Asti. Hadir, Prof. Oke. Nih, oke. Anda ingin mengkaji pada subjek obesitas dewasa, silakan aja. Yang mau dianukan di sini diuji cobakan yaitu apa ya, satu jenis makanan yang berbasis pada jahe dan bawang putih ya. Saya nggak bisa bayangkan aromanya seperti apa dari sini nanti karena keduanya itu memberikan ya zat aromatiknya segitu kuatnya antara jahe dan bawang putih. Ya. Untuk dilihat profil lipidnya, coba dipikirkan lagi, dan stres oksidatifnya. Dan juga untuk reaksi inflamasinya. Jadi ada 3, lipid, stres oksidatifnya, dan reaksi inflamasinya yang ditunjukkan oleh interleukin 6-nya. Ya kalau memang 3-3-nya mau diambil silahkan. Ini cukup menantang, ya. Tapi betul-betul dikaji ada unsur apa di dalam jahe, ada unsur apa di dalam bawang putih yang Anda harapkan bisa berperan, bisa berpengaruh terhadap baik itu profil lipidnya, stres oksidatifnya maupun reaksi-reaksi inflamasinya. Oke, dan Nengah? Oke, Prof. Oke, Prof. Bisa, mangkap menurut saya. Ya, Ya. mudah-mudahan bisa, Prof. Aman. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Saudara Santi, Basaria, Pak Prof. Ada? Hadir, Prof. Oke. 1, susu kedelai dikaitkan dengan tekanan darah. Aduh, Iya, Prof. saya khawatir Anda tidak bisa menemukan kondisi yang objektif ya dari tekanan darah, karena saya termasuk yang hampir ya berapa hari sekali untuk mengukur tekanan darah, walaupun saya sudah menyediakan satu alat yang cukup digital yang cukup ini, tapi ternyata yang namanya tekanan darah itu sebagai satu variabel yang sangat tergantung banyak
variabel pengganggu yang menurut saya harus betul-betul ini kalau mau ukur gitu harus betul-betul dilakukan oleh mereka yang betul-betul terlatih betul untuk ke sana, ya begitu. Karena bisa jadi kita ngukur hanya selang waktu 5 menit hasilnya sudah bisa berbeda 10 mm Hg, gitu. Ya. Tapi yang penting lagi dari Yuli, Dara Santi ya. Ada unsur apa sih yang ada di dalam susu kedelai? Kok bisa? Susu kedelai itu yang, iya Prof, yang saya baca teorinya tinggi isoflavon, Prof. Mekanismenya lewat apa? Nah, kalau untuk isoflavon sendiri itu banyak komponennya, Prof. Yang saya baca untuk dapat menurunkan tekanan darah, itu ada ganistein. Nah, ganistein ini memiliki aktivitas sebagai diuretik, Prof. Merangsang ginjal untuk mengeluarkan kelebihan natrium di dalam ginjal, Prof. Oke. Harus minum berapa liter? Bisa ya berperan bisa menurunkan sekian milimeter Hg ya tekanan darah itu memerlukan dosis berapa? Sudah sampai pada ke sana? Udah, Prof. Kalau untuk contoh artikelnya, Prof. Sehari. Hah? Untuk contoh Hanya artikel yang sekedar saya baca itu sekedar mengecek tadi genistennya, kemudian apa yang lain lagi, misalnya gitu ya. Jangan-jangan perlu 10 liter sehari. Ayo, tidak boleh sekedar hanya sampai pada tadi saja, tapi sampai pada dosisnya dan berapa lama waktunya untuk bisa ke sana. Ya, tolong, ini harus memang kalau mau ya harus dilandasi dengan kajian teoritiknya yang sampai pada dosisnya seberapa. Ya, jangan-jangan memang memang ada mekanismenya itu, tapi ternyata butuh sekian banyak ya apa mungkin ya? Ya. Kan tidak mungkin kita mengkonsumsi 5 liter sehari karena ingin menurunkan ya tekanan darah seperti itu. Cukup dengan ya mengkonsumsi amlodipin yang 10 mg sehari, tensi sudah turun. Harga amlodipin cukup murah, ya 50 perak sehari sudah bisa turun. Ngapain lagi? Harus menggantikan dengan ya 5 liter susu kedelai misalnya. Ayo, ya harus dipertimbangkan dari sana, ya. Oke, tapi ya masih cukupan ya terbuka untuk anukan. Tapi tolong pastikan, ya berapa dosisnya. Ini yang kedua apa nih? Tablet besi, kafein seperti tadi ya, kaitannya dengan asupan mikronutrien. Ya, ini saya ingatkan ya kalian semua, jangan sekali-kali Anda terbelenggu, Anda karena ya sampai hari ini ya, program pemerintah itu masih ya nggak kunjung direvisi secara total ya sehingga membuat seluruh masyarakat dan juga para akademisi masih terbelenggu dengan teori yang lama bahwa anemia yang terjadi pada orang Indonesia satu-satunya yang menjadi penyebabnya adalah FE. Ini suatu kesalahan yang sangat blunder, sangat mendasar dan harus harus dieradikalisasikan. Ya, harus dirombak total. Kita tidak butuh FE banyak-banyak di situ. Memang FE menjadi salah satu penyebab defisiensi FE menjadi salah satu penyebab terjadinya anemia. Tapi harus kita kembangkan dalam pemikiran kita penyebab yang lain, yaitu di situ ada yang namanya asam folat, ada yang namanya vitamin B12, ada yang namanya kuprum, ada yang namanya kobat, ada yang namanya selenium,
namanya sink dan seterusnya yang juga harus diperhatikan sebagai faktor penyebab terjadinya anemi. Jadi kalau kita selesaikan seseorang yang anemi dengan memberikan 1 butir tablet Fe, itu sama sekali tidak menimbulkan tidak menyelesaikan masalah. Ketika HB-nya kita ukur, tidak akan pernah mencapai nilai normal. Karena yang diberikan hanya sekedar tablet besi. Ya, tolong semuanya saja didengarkan bahwa ini adalah suatu kekeliruan yang menurut saya sangat fatal dan perlu dikoreksi segera ya, karena masih ada anggapan bahwa cukup dengan memberikan Fe urusannya selesai. Tidak sama sekali. Ya. Ini kelihatannya kan seperti itu. Tapi ini masih cukup mendingan karena dikasih Fe. Tapi kok anehnya kok ditambahi kafein segala ini ngapain ini? Apa kafein bisa ikut apa itu dipakai untuk pembentukan hemoglobin gitu? Maksudnya itu mempengaruhi penyerapan dari Fe sendiri, Prof. Nah, Kandungan kenapa dari tidak kopi. dikasih kafein? Apa kafein sebagai anunya, reduktornya? Ada taninnya, Prof. Ada zat tanin yang mempengaruhi penyerapan Fe, Prof. Pada apa? Tanin, Prof. Ya, tanin ditemukan pada Kafein, Prof. Dari teori yang saya baca, Prof. dulu ya gitu. Ngapain ya? Ini apa? Penderita anemi dikasih Fe. Oke, benar kan? Dikasih lagi ini apa? Mikronutrien yang tadi yang saya sebutkan, ada Cu, ada zinc dan sebagainya. Ya, oke. Tapi kok ini kebiasaan konsumsi kafein tadi? Kita ya. Iya, Prof. Kebiasaannya, Prof. Dulu yang ngapain? Kok ada ke sana ngapain lo ya? Ya ini dua hal yang sangat berbeda, berjauhan, ngapain sih ya? Ya, udahlah ya tadi itu misalnya kalau ini memang mau ke Anda tertarik mengenai hal ini, ya silakan. Tapi ya nggak usah ngurusi konsumsi kafein segala ini, malah jadian kan? Ya, jadi kalau ini misalnya tablet besi, kalau katanya nanti dengan mikronutrien, misalnya gitu kan? Ya. Yang lain yang tadi yang saya sebutkan ya bisa saja gitu ya. Oke, ini yang ketiga menurut saya sudah enggak zamannya lagi ya. Karena kita sudah sekarang ini sudah sangat pengaruh dari video yang ditayangkan lewat berbagai aplikasi, lewat internet, lewat ini ngapain lagi? Ada penyuluhan gizi pakai video pencegahan itu sudah ketinggalan jauh. Jadi udah enggak zamannya lagi yang namanya media-media begitu kita perkenalkan lagi itu ya. Itu enggak. Kita ini saben hari terpapar dengan yang namanya bahan-bahan itu ya. Ya, apakah itu nanti dikemas sebagai penyuluhan itu kan sudah luar biasa kan, orang memperoleh masukan ya memperoleh ini ya pemaparan ya dari media-media itu kan sudah sangat luar biasa. Dan menurut saya nomor 3 ini sama sekali tidak ada anunya lagi, tidak ada manfaatnya lagi untuk diteliti. Anda silakan memilih dari antara 1 dan 2 tadi, tapi dengan mempertimbangkan apa yang saya anukan ya, saya sampaikan tadi ya. Udah jam berapa, Mas? Jam 9.30, Pak. Ya, tinggal berapa? 10 menit. Lebih 10 menit. Oke, Saudara Helvi, Desi, Mambaya. Ya, siap, Prof. Ya, ini masih lagi urusannya dengan stunting. Ini apa tadi ini? Saya nggak begitu ngikutin ya. Lokus stunting itu apa? Maksudnya apa?
Lokus stunting itu daerah prioritas, Prof, untuk penanganan stunting, tapi sudah lintas sektoral. Jadi ginilah, jangan dibalik ya. Kita mengabdi, katakan, menganukan pada program, dan program di sana sifatnya proyek, dan itu menurut saya lebih sifatnya politis, ya. Jadi yang namanya stunting itu kan kalau bisa, saya sudah berulang kali sampaikan, dipertahankan Indonesia itu sampai kapanpun, karena dengan adanya stunting Indonesia tetap mendapatkan bantuan ya dari lembaga-lembaga dunia karena belas kasihan gitu ya. Walaupun katakanlah misalnya stunting sudah tidak ada, kalau perlu ya stunting masih tetap sampaikan ya ulang kali sehingga mendapatkan bantuan itu ya. Nih menurut saya. Dan ketika kita ingin lakukan satu studi, jangan sama sekali ya hal-hal yang di situ digunakan ya di dalam program tadi itu kita bawa di sini secara seutuhnya tanpa kita landaskan pada kajian-kajian yang sifatnya ilmiah. Karena banyak hal yang di sana yang sifatnya itu sangat praktikal, orientasinya itu adalah sangat berorientasi pada kebutuhan yang sangat praktis di lapangan, sehingga nyaris biasanya mengabaikan hal-hal yang sifatnya saintifik. Ya, tuh. Nah, ketika ini mau dilakukan kajian dengan melihat faktor determinan, menurut saya kok sudah sekarang tidak pada saatnya lagi kita ungkapkan faktor-faktor determinannya itu seperti apa. Ya. Kalau masih menginginkan ya studi tentang stunting, ya, lakukanlah studi dari tadi apa yang saya sampaikan lewat diskusi yang panjang lebar tadi. Ya. Lewat pendekatan-pendekatan yang itu untuk menyelesaikan masalah. Tidak lagi ngurusin persoalan-persoalan yang berkaitan dengan faktor determinan. Karena itu sudah barangkali sudah ribuan kali orang sampaikan ya. Ya, mungkin yang kedua ini ekstrak minyak ikan kembung. Ya, kembung itu ikan Banjar ya. Yang sangat terkenal pada biasanya ikan kembung itu biasanya dijajakan di rumah makan Padang ya. Iya. Selama kehamilan kurang gizi. Baik. Kalau ini mau kehamilan kurang gizi, MDA sampai melihat perkembangan ekspresi sinapsin. Apa itu? Ekspresi sinapsin sebagai parameter untuk melihat apa di situ? Sinapsin sebagai marker sinaptogenesis, Prof. Dari yang saya baca. Itu. Jadi mau lihat bagaimana perkembangan pada otak. subjeknya tikus baru lahir ya? Iya, Prof. Jadi intervensinya sama tikus yang dikasih hamil baik. tapi kurang gizi. Yang kedua ini jauh lebih lebih berguna dan Anda ini berada di mana? Saya Prof di Toraja, Prof. Toraja. Nah, kalau mau melakukan studi tikus ya, kira-kira di sana tersedia enggak ya tikus putih ya yang dipakai untuk studi ini, atau mau ke Semarang gini? Sepertinya ke Semarang, Prof. Oh iya, oke. Kalau gitu justru yang kedua ini silakan, karena saya tahu persis memang ikan kembung termasuk ya salah satu pilihan ya, cukup dikenal, cukup digemari masyarakat. Ya, barangkali ada sesuatu yang lebih unik lagi atau spesifik lagi pada ikan kembung yang kaitannya dengan
unsur-unsur kecil-kecil itu ya, yang apa ya, yang mikro-mikro yang sangat berguna kaitannya dengan ini kan kaitannya dengan apa ya, pertumbuhan kan? Iya, Prof. Iya, Sebenarnya kan? dalam rangka untuk Janin, pencegahan kan? stunting. Iya, Prof. Kan? Nanti dilihat itunya, ya parameter itunya ya. Oke. Cuma nanti memang ya mau dianukan yang seperti apa kan? Yang jelas coba telusuri unsur ininya ya, unsur-unsur apa lagi yang ada di sana yang bisa kita uraikan di situ yang bisa bermanfaat untuk tadi perkembangan dari janinnya itu sendiri ya. Dari sisi teoritisnya ya. Baik, Prof. Sekali lagi ya dari situ ya. Baik, Prof. Oke. Baik, saya kira karena waktunya yang sudah cukup. Selebihnya nanti kita lanjutkan minggu depan ya, terakhir. Ya, tolong dipersiapkan dengan baik ya. Dan dituliskan sampai bab 1 dan itu menjadi nanti bagian dari evaluasi Anda. Jadi ada ujian itunya tapi digantikan dengan tulisan dalam bentuk bab 1 dari proposal Anda. Ya, gitu ya kira-kira. Baik, Prof. Baiklah. Ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Prof. Yuk. Untuk pertemuan minggu depan berarti sisanya yang merevisi judul apakah masih dibahas atau langsung saja menyusun bab 1-nya, Prof? Ya sudah. Yang lain-lain, ya, yang terutama yang sudah dibahas, sudah bisa menuliskan kan apa yang tadi ya sudah diputuskan, sudah disepakati kan ya. Sedangkan yang belum disepakati pun sebenarnya kan ya kita sebenarnya diskusi ini kan tidak hanya berlaku untuk yang bersangkutan saja, tapi bisa diambil ya manfaatnya oleh yang lain yang belum terdiskusikan karena mirip-mirip ya judulnya seperti yang tadi yang sudah didiskusikan. Karena saya lihat sebagian juga ada yang hampir sama seperti itu. Ya. Oke, gitu. Prof. Ya. Apalagi? Untuk pengumpulan bab 1-nya berarti maksimal kapan ya, Prof? Ya udah nanti kita tentukan aja ya. Ya itu harus ditulis memang tidak bisa cepat-cepat gitu ya, tapi harus betul-betul ya ditulis dengan betul ya supaya nanti Anda memperoleh satu evaluasi yang setinggi-tingginya ya dengan itunya. Ya, gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Bekerja mulai menulis ya, membaca sekali lagi ini menjadi kunci karena nanti juga ditentukan jumlah referensinya dan pilihan referensinya itu sangat menentukan ya penilaiannya tadi ya seberapa Anda telah menggali sumber-sumber referensi itu sedalam-dalamnya ya. Saya kira itu saja dulu kita sudahi. Terima kasih. Kita tutup ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Sehat selalu, Prof. Terima kasih, Prof. Banyak, Prof.